Dalam forum eh, penyamaan persepsi untuk para reviewer sekaligus juga para peneliti untuk skema PDB. Sebelum kegiatan ini kita masuk ke acara substansi, mohon kiranya Bu Ketua untuk bisa menyampaikan sesuatu hal terkait dengan kegiatan kita pagi ini. Ya, Bu Ketua, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu peneliti dan pengabdi dari dosen Universitas Semarang, juga teman-teman LPPM, di sini ada Kabid Penelitian, Pengabdian, kemudian Sekretaris LPPM, dan semua yang telah membantu acara ini. Dan tentunya yang terhormat reviewer, baik reviewer 1, reviewer 2 dalam untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, dana internal, PDP, dan PKM di tahun 2024 ini. Pagi hari ini, alhamdulillah, kita berada di sini untuk melakukan penyamaan persepsi penelitian dosen pemula dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya tidak lepas kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari gelap gulita menuju terang benderang sehingga kita bisa melakukan apa-apa yang telah kita lakukan sampai hari ini. Selanjutnya, kenapa persepsi ini mungkin untuk peneliti dan pengabdi ini baru pertama ya, persamaan persepsi yang dilakukan bersama-sama. Tapi di saat ini yang ikut hanya 62 orang, harusnya ini diikuti kurang lebih 400 orang ya, mungkin dengan kesibukan masing-masing ataupun dengan positive thinking. Ini yang ikut ketuanya. Kalau yang ikut ketuanya berarti anggotanya juga nanti diberitahu. Kemudian kenapa perlu adanya penyamaan persepsi, yaitu karena kita untuk tahun 2024 dan kita untuk mengisi APT, akreditasi perguruan tinggi di Universitas Semarang, itu dibutuhkan luaran-luaran yang kualitas yang lebih tinggi dibanding kemarin. Kemudian juga diperlukan standar-standar yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh isian dari APT itu ya, sehingga kita harus setidaknya berusaha mengikuti dari apa yang diinginkan APT, di mana nanti Sinta dari Bapak Ibu nanti akan naik ya. Contohnya untuk penelitian, ya ini Bu Fetsi sudah senyum-senyum karena tadi pagi sudah kena ceramah dari saya. Untuk penelitian yang eksak itu minimum 300 sitanya. Nah, kemudian untuk terapan itu, untuk eksak itu 500. Yang non eksak itu lebih kecil lagi. Tetapi itu semua bisa dilakukan apabila kita melakukan penelitian, pengabdian, dan ada luarannya. Sehingga masing-masing dosen nanti luarannya diintegrasikan dengan Sinta. Ya, kalau
Bapak Ibu sudah menintegrasikan, bisa laporan kepada Bu Sinta maupun Mas Bobi yang mengurusi tentang Sinta, ya Bu Sinta mengurusi tentang Sinta, sehingga Sinta dari Bapak Ibu itu naik dan akreditasi Sinta dari LPPM pun naik gitu. Nah, seperti yang kemarin kita dari Utama turun ke Pratama, turun anjlok, dan alhamdulillah kita ke Madya. Eh, Kemudian dari hasil-hasil dana intern ini semoga bisa meningkatkan keluarannya ini meningkatkan Sinta Universitas untuk APT. Nah, itu bisa didapatkan Sinta untuk APT itu naik apabila Sinta dari Bapak Ibu itu juga naik. Untuk itu LPPM dari penelitian ini nanti akan disampaikan oleh Pak Rohadi dan untuk pengabdian masyarakat akan diberikan oleh Pak Bambang Tutuko. Harapannya semoga bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk Universitas Semarang, dan untuk Indonesia semuanya ya. Amin. Kalau ada kurang dan salah, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Bapak Ibu, izinkan saya merangkap sebagai MC ya. Jadi hari ini kita agendanya persamaan persepsi, tetapi suasananya lain ya. Kita ingin mencoba tidak terlalu formal ya, langsung kita action ya, tidak banyak seremonial sehingga lebih efisien harapannya. Kemudian mengikutkan baik itu dari peneliti skema PDP maupun mengikutkan Bapak Ibu para pengabdi. Ya ini kita coba dengan format seperti itu. Baik Bapak Ibu, akan saya sampaikan slide saya. Tunggu sebentar. Siklus dulu nih sampai dengan USM FTK. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini saya diberi tugas Bu Ketua untuk menyampaikan materi yang terkait dengan penelitian, terutama yang skema PDP. Ada sesuatu yang melatar belakangi mengapa kita melaksanakan penyamaan persepsi. Yang pertama, ada sedikit perubahan luaran untuk PDP. Kemudian juga ada format baru untuk penggantian invoice. Yang kedua, masih ada sedikit komplain lah begitu peneliti terkait dengan tata kelola PDP. Yang ketiga, masih ada sedikit perbedaan persepsi tupoksi antara reviewer desk dan reviewer presentasi. Terkait dengan tiga hal itu, maka kami laksanakan penyamaan persepsi. Tujuan kegiatan ini tentu yang pertama memperoleh satu pemahaman mengenai tupoksi reviewer desk, reviewer presentasi dari proposal penelitian PDP. Yang kedua, memperoleh satu pemahaman mengenai luaran dan invoice luaran yang memperoleh ganti pembiayaan, ganti invoice. Yang terakhir tentu terkait dengan kepuasan ya. Kita mulai melaksanakan survei kepuasan. Harapannya ada kegiatan persamaan persepsi yang melibatkan pengabdi maupun peneliti ini akan meningkatkan kepuasan terhadap pengelola penelitian. Nah, PDP dan urgensinya. PDP ini skema penelitian yang dana internal USM ditujukan kepada Bapak Ibu peneliti, mulai dari tenaga pengajar hingga yang
memiliki jabatan fungsional sampai asisten ahli. Tujuannya tidak lain untuk membantu Bapak Ibu meningkatkan jabatan fungsionalnya, yang dari TP menjadi asisten ahli, yang dari asisten ahli menjadi lektor, dan seterusnya. Sehingga itu memerlukan publikasi, ya, memerlukan poin C, publikasi. Nah, harapannya skema PDP ini bisa membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan publikasi dan lain hal yang relate dengan riset. Kemudian tim, ketua, dan 2 anggota. Opsional boleh 3, ya, karena mungkin barangkali kesulitan, dan juga membuka peluang untuk kolaborasi, membuka peluang untuk Bapak Ibu kolaborasi. Nah, saat ini berdasarkan catatan kami, Bapak Ibu peneliti yang dari TP ke asisten ahli itu berjumlah 214. Mohon dikoreksi kalau memang salah. Nah, sehingga secara gambaran kasar, manakala satu tim itu 3 saja, maka sudah bisa menghasilkan proposal sekitar 70-an. Ya. Tetapi hari ini berdasarkan catatan kami, jumlah proposal yang masuk untuk PDP itu jauh dari itu. Ya, sekitar 45 lah begitu. Ini yang sisanya kemana, yang menjadi pertanyaan kami. Kemudian hal lain lagi, ketika beberapa hari yang lalu LPPM menyelenggarakan workshop untuk metodologi riset untuk Bapak Ibu dosen pemula, ternyata juga pesertanya kurang memenuhi harapan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Proposal untuk PDP juga jauh dari harapan, peserta workshop kemarin juga pesertanya jauh dari harapan. Ini menjadi evaluasi kita bersama, menjadi perenungan kita. Ya, pertanyaan besar di situ, mengapa kegiatan seperti ini kurang banyak partisipasi dari Bapak Ibu. Kemudian tadi Bu Ketua sudah sampaikan, untuk membantu memperkuat dan meningkatkan klasterisasi perguruan tinggi, manakala publikasi dari Bapak Ibu itu mencapai level yang menjadi penilaian untuk klasterisasi. PDP apa bisa? Sangat bisa. Ya, PDP sangat bisa untuk membantu peningkatan klasterisasi bila mana publikasinya pada poin-poin yang itu menjadi ada nilainya untuk klasterisasi. Nanti sedikit di belakang kita bicarakan itu, dan nilai PDP ini masih sama dengan tahun yang lalu, 6 juta rupiah per satu penelitian, satu judul penelitian. Nah, kemudian sedikit luaran wajib untuk tahun yang lalu, kemudian yang untuk tahun yang 2024 perbedaannya ada di mana. PDP sebelumnya itu luaran wajib adalah publikasi di jurnal ilmiah minimal Sinta 5. Ya, Sinta 5 itu kalau untuk akreditasi JAPFA, untuk angka kredit itu sudah lumayan 15. Ya, tetapi Sinta 5 untuk klasterisasi PT itu tidak ada nilainya. Oleh sebab itu, pada luaran yang 2024 kami membuka opsi lain, ya, yang bisa membantu untuk klasterisasi. Apa itu? Yakni publikasi pada proceeding seminar nasional yang terindeks Garuda. Itu juga kita ekuivalenkan dengan artikel publikasi di Sinta 5. Jadi Bapak Ibu PDP nanti luarannya boleh memilih publikasi di jurnal terakreditasi Sinta 5 atau publikasi pada proceeding terindeks Garuda sebagai presenter oral, ya. Sehingga
ada di proceeding, ber-ISBN dan terindeks Garuda. Itu boleh sebagai pengganti Sinta 5. Dan itu untuk klasterisasi ada nilainya, lumayan tinggi, nilainya 10. Ya, nilainya 10. Nah, kemudian yang luaran wajib PDP untuk tahun yang lalu itu adalah HKI, hak cipta, hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Itu bisa milih, bisa proposal atau bisa yang lain-lain ya. Untuk tahun ini tetap sama itu, ya, tetap sama. Nah, kemudian untuk invoice Bapak Ibu, ya sedikit saya sampaikan nanti Pak Yuli bisa menambahkan. Para peneliti PDP juga bisa publikasi pada jurnal yang lebih tinggi dari Sinta 5. Misalnya Sinta 2 atau pada proceeding seminar internasional terindeks WOS, terindeks Scopus, atau yang lebih tinggi lagi. Nah, manakala publikasi pada publikasi yang lebih tinggi dari Sinta 5, Bapak Ibu akan memperoleh invoice pengganti. Ya, invoice pengganti. Itu sedikit kaitannya perbedaan antara luaran 2023 dan yang berlaku sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu, ini nah nanti para reviewer ketika meneliti di proposal itu harus lebih cermat ya. Lebih cermat itu artinya manakala di proposal itu misalnya luaran wajib itu jurnal Sinta 5, tolong dilihat, dicermati nama jurnal dan linknya ya, sehingga Bapak Ibu bisa melacak apakah betul jurnal yang dimaksud itu terakreditasi Sinta 5. Manakala tidak terakreditasi atau Sinta 6 atau bahkan tidak terakreditasi, Bapak Ibu bisa memberi komentar atau memberi koreksi ya, sehingga para peneliti ini harus memasukkan linknya, nama jurnal dan linknya, sehingga memudahkan reviewer untuk melacak. Kemudian untuk HKI juga disebutkan jangan ditulis HKI, tuliskan lengkap hak cipta apa, proposal atau apa. Karena apa? Karena nanti ketika monef, nah, reviewer akan mudah menyesuaikan dengan apa yang dijanjikan pada proposalnya. Nah, kemudian untuk luaran tambahan tentunya luaran yang di luaran wajib itu silahkan Bapak Ibu bebas untuk memilih luar tambahan. Baik itu yang HKI maupun yang publikasi atau yang lainnya. Nah, ini luaran wajib yang dulu kan Sinta 5 sama hak cipta. Sekarang ada pengganti atau ada ekuivalensi dari Sinta 5, yakni tadi proceeding nasional ber-ISBN dan terindeks Garuda. Ini untuk kualifikasi dari reviewer, ya kira-kira menggunakan SK Rektor ya. Kita menggunakan SK Rektor yang sedikit modifikasi karena ada beberapa kawan yang kita masukkan sebagai reviewer untuk PDP pada semester baru, semester genap saat ini. Tetapi rujukannya adalah reviewer SK Rektor pada semester genap sebelumnya, ya 2002-2003 dengan sedikit modifikasi. Nah, ini sedikit Bapak Ibu terkait dengan tupoksi dari desk dan reviewer presentasi. Sesungguhnya kami tidak membedakan reviewer desk apakah reviewer presentasi, sesungguhnya sama saja, hanya pembagian tugas. Ya, hanya pembagian tugas. Kalau reviewer desk itu lebih fokus pada sistematika, aturan main sebagaimana tercantum dalam buku panduan
ya. Kemudian juga margin spasi dan seterusnya. Kemudian untuk reviewer presentasi lebih kepada aspek untuk memastikan bahwa peneliti, ya, anggota peneliti itu secara track record, secara kemampuan, substansi, metode riset yang dipakai itu sudah benar. Kemudian luaran yang dijanjikan itu juga benar. Cermati juga kalau luarannya tertinggi dengan skema PDP 6 bulan dimulai dari Maret, katakanlah tanda tangan kontrak sehingga harus dipertanggungjawabkan pada semester yang berjalan. Nah, kira-kira ada waktu 3-4 bulan, kira-kira bisa menyelesaikan enggak? Ya, ini reviewer untuk substansi, reviewer untuk proposal lebih bisa mencermati. Sehingga apa? Itu sebagai garansi bahwa peneliti itu mampu melaksanakan tugas dengan waktu yang seperti itu, dengan biaya dana yang seperti itu. Nah, kemudian nanti juga ada penilaian usulan penelitian baik dari reviewer desk maupun reviewer presentasi. Bapak Ibu para peneliti, saya ingatkan kembali ada beberapa di antara Bapak Ibu yang kemarin untuk PHKI tidak mencantumkan hasil reviewer. Ya, ini wajib dicantumkan. Karena untuk melihat para reviewer baik desk maupun presentasi akan melihat seberapa jauh peneliti itu sudah memperbaiki proposalnya sebagaimana rekomendasi dari kedua reviewer. Saya menemukan, ya, saya juga minta tolong dari reviewer desk untuk memperhatikan misalnya cara menyitasi itu banyak kesalahan, ya. Panduan ada cara menyitasi di buku panduannya sudah ada, ikutilah seperti itu. Nah, kemudian jangan segan-segan reviewer desk itu untuk mengoreksi manakala cara sitasi, menuliskan referensi sumber itu salah. Komen saja pakai reviewer komen itu. Ya. Nah, harapannya ini bisa membantu reviewer desk, ya, membantu reviewer desk jangan mengoreksi ulang gitu. Karena kita sudah mempercayakan tugasnya reviewer desk seperti apa, reviewer presentasi seperti apa. Kita nggak mau itu. Nah, tapi tolong juga perhatikan sistematika cara penulisan itu dengan baik dan benar. Ini flowchart pelaksanaan seleksi proposal. Ini sedang gencar-gencarnya ISO ya. Nanti mungkin ada ISO yang baru kita akan buat ya. Tapi ini sedikitnya bisa membantu. Nah, kemudian ini salah, ini masih PHKI Bapak Ibu. Saya skip saja. Oke. Baik, terima kasih. Itu sedikit gambaran beberapa hal yang perlu saya komunikasikan baik dengan reviewer maupun dengan para peneliti. Ya, semoga bisa membantu. Pak Yuli, ada yang bisa ditambahkan? Sudah ya? Oke, Bu Sinta, mau menambahkan? Iya Pak Roh, izin. J. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum ke PKM, nanti ada hal yang sama Pak, mungkin saya menambahkan saja berkaitan dengan RAB. Gitu. Jadi mohon nanti untuk tim PDP maupun tim PKM bisa memasukkan anggaran PHKI pada RAB-nya. Oh, mohon maaf, HKI pada RAB-nya. Karena mulai tahun ini HKI sudah tidak dibiayai dari RPPM, kecuali masih menyelesaikan yang tahun kemarin.
Jadi mohon dimasukkan di dalam RAB. Gitu Pak Rohadi. J, matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Sinta. Jadi harus dimasukkan anggaran untuk perolehan HKI. Jadi, Pak Bambang, apakah sudah siap Pak Bambang? Siap. Ya, Baik, silakan Pak Bambang untuk selanjutnya untuk menyampaikan materinya. di close dulu Pak. Share screen-nya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Dibesarkan, Pak. Ya, sedang proses, Prof. Ya, sedang muter-muter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Jason Yaryani, Ketua PPM, Bu Sinta, Sekretaris OPM, dan teman-teman semuanya, Pak Rohadi, Pak Yuli, dan Bapak Ibu reviewer, serta Bapak Ibu eh, para pengabdi dan peneliti. Akan saya sampaikan beberapa hal tentang yang perlu kita samakan persepsinya untuk memudahkan kita nanti dalam melaksanakan pekerjaan dan pelaporan dari mulai usulan sampai pelaporan. Eh, Tadi sudah banyak hal disampaikan oleh Pak Radi, beberapa hal mungkin bisa sama ya, tetapi mungkin yang beberapa hal yang perlu kita agak spesifik, perlu kita bicarakan di sini, khususnya untuk permasalahan usulan PKM, mungkin ada hal-hal yang nanti belum sempat dibahas. Jadi kriteria sama dengan Pak Rohadi tadi ya, yang penting dia dosen USM, walaupun baru tenaga pengajar ya, walaupun dalam proses NDDN dan sebagainya. Kemudian boleh kolaborasi, ini perlu ditekankan, ya, justru kalau bisa kolaborasi akan lebih bagus ya. Karena kemarin masih ada beberapa anggapan bahwa masih harus satu prodi ya, jadi ini bebas Maaf Pak untuk Bambang agak keras Pak kolaborasi. Bambang. Oke, siap? Agak Kurang keras keras? suaranya Pak Bambang. Oke. Bentar. Nah, ini sudah keras belum? Kalau gini sudah Sudah, keras. Ya, sudah terima Pak. kasih. Menurut saya sudah Pak. Monggo. JNJ matur nuwun, J. Kemudian kalau kolaborasi berarti nanti yang tanda tangan adalah pimpinan yang pimpinan unit di mana ketuanya. Yang jadi ketua nanti apa namanya? Yang tanda tangan itu pimpinan unit di mana yang jadi ketua siapa nanti pimpinan unitnya yang tanda tangan. Sama dengan penelitian tadi, satu ketua, dua anggota, tapi bisa jadi kalau masih kepepet segala macam, mungkin karena tidak ketemu pasangan, jadi tiga anggota boleh. Dan dengan dua mahasiswa ya, dua ini kita sepakati minimal ya, artinya boleh lebih ya. Kalau ada yang perlu dibahas, kita bicarakan nanti. Formatnya saya kira sesuai dengan panduan, ini sudah ditulis, tidak perlu dibahas, kecuali yang seringkali terjadi untuk usulan. Ya, saya belum lengkap, maaf. Untuk usulan itu judul bab itu ditulis sebelah kiri, ya. Saya sepakati ya. Untuk usulan di judul bab ditulis sebelah kiri. Saya kira sama dengan Pak Rohadi tadi untuk penelitian. Judul bab ditulis sebelah kiri. Kemudian kalau berganti bab tidak berganti halaman. Kemudian nanti kalau sudah laporan kemajuan dan laporan akhir, maka judul bab ditulis di tengah. Dan babnya juga tidak perlu ganti halaman. Ya nanti kita ulang kembali supaya semuanya kita sepakati. Kemudian sistematikanya sesuai dengan apa namanya yang ada di panduan. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan tentang halaman pernyataan originalitas. Selama belum ada perubahan, masih harus menyertakan halaman originalitas sesuai dengan formatnya ditandatangani oleh pimpinan unit, ya fakultas atau unit. Kemudian luaran yang wajib adalah jurnal pengabdian masyarakat
tidak dibatasi harus bercinta ya, kecuali kita sepakati pada hari ini. Kemudian atau proceeding ya, publikasi seperti biasa, media massa, HKI-nya bermacam-macam kecuali laporan yang tidak boleh ya. Jadi mulai tahun berapa ya? Terus di semester berapa itu sudah tidak boleh lagi menggunakan HKI berupa laporan, tetapi yang lainnya boleh. Kemudian video pelaksanaan di YouTube dan peningkatan dari beberapa hal yang dibuktikan dengan pretest atau post-test ya, atau kalau bentuknya tidak bisa pretest atau post-test, mungkin keterangan dari mitra ya. Kalau misalnya ada peningkatan penjualan atau apa sebagainya, mungkin bisa di dalam bentuk keterangan dari mitra bahwa hasil dari pengaduan masyarakat adalah peningkatan dalam hal ini gitu ya. Silakan nanti sesuai dengan keperluan di dalam pengabdian masyarakat. Kemudian luaran tambahannya boleh apa saja, dari mulai apa metode atau sistem, book chapter, buku dan sebagainya ya, atau pembicara di dalam seminar. Ini adalah luaran tambahan ya, luaran wajibnya yang tadi. Kemudian laporan kemajuan juga sesuai dengan apa namanya buku panduan itu ada pernyataan maaf, ada beberapa hal yang menggunakan usulan ya. Jadi yang sudah ditulis dalam usulan di dalam laporan kemajuan dimasukkan lagi. Jadi tanda tangannya atau capnya masih atau tanggalnya masih menggunakan tanggal usulan sampai pengesahan reviewer ya, masih menggunakan itu. Kemudian laporan akhir. Nah, kalau laporan akhir berarti yang tadi beberapa hal pengesahan itu sudah menggunakan tanda tangan yang baru atau cap yang baru dengan tanggal yang baru. Kemudian karena di dalam tadi keperluan untuk akreditasi itu dan beberapa hal yang lain selalu ada ukuran untuk kepuasan dari mitra dan kepuasan mengabdi, maka mulai semester ini nanti akan saya masukkan di dalam buku panduan, tapi belum saya masukkan, mohon maaf, yaitu untuk kepuasan mitra dan kepuasan pengabdi. Ini sedang disusun linknya sedang dibuat, nanti akan diumumkan di grup ya, grup LPPM. Jadi nanti mulai semester ini diwajibkan untuk membuat kepuasan mitra, kuesioner kepuasan mitra dan kepuasan pengabdi yang akan nanti pertanyaannya sudah standar sama ya, yang akan disampaikan di dalam eh, apa namanya grup WA LPPM. Eh, ini pertanyaannya, linknya nanti menyusul ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah pertanyaan untuk survei kepuasan mitra PKM. Ini karena khususnya untuk di APT itu untuk C8 itu harus untuk pengabdian itu harus ada kepuasan pengabdi. Saya kira Pak Rohadi juga sudah buat untuk kepuasan peneliti ya, nanti sama juga, dan kepuasan mitra eh, penelitian USN. Kalau ini juga harus mengisi mitra kepuasan. Dan ini nanti ada kami olah untuk disampaikan menjadi laporan di dalam pengurusan APT khususnya. Kemudian kalau mitra kemarin beberapa sudah ya saya dari membuat, tetapi yang pengabdi belum. Kalau pengabdi juga begitu, akan disediakan kuesioner seperti ini dan nanti akan diisi oleh pengabdi. Kalau yang ini nanti yang mengisi mitranya Bapak sekalian ya. Ya bukan pengabdinya yang mengisi, tetapi mitranya mengisi ke dalam link yang disampaikan tadi, nanti akan menyusul. Jadi Bapak Ibu nanti menyampaikan link ini kepada para mitra untuk mengisi tentang persepsi mereka terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Ya, sudah dengan pertanyaan sebagai berikut. Ya, ini yang untuk pengabdi, ini tadi untuk mitra. Saya kira demikian secara ringkas apa yang bisa saya sampaikan di penyampaian ini. Mohon masukan-masukan agar nanti dalam pelaksanaan dari mulai pengusulan sampai kemudian pelaksanaan dan pelaporan kita mempunyai persepsi yang sama sehingga memudahkan di dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Demikian saya mengakhirkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Sinta silakan. Ya, saya menambahkan lagi berkaitan dengan HKI lagi. Jadi kalau HKI itu kalau untuk Bapak Ibu bila mengajukannya itu laporan atau proposal itu di Sinta itu diakui. Tapi kalau di BKD Bapak Ibu bila HKI Bapak Ibu itu laporan atau proposal itu tidak diakui. Nah, kalau dulu ada kebijakan laporan atau proposal itu tidak boleh karena kan memang pembiayaan, urusan pembiayaan. Tapi kalau ini sekarang sudah tidak ada urusan pembiayaan lagi, monggo Bapak Ibu bisa memilih yang akan di-HKI-kan sesuai dengan kebutuhan. Ternyata atau mungkin Bapak Ibu akan mengajukan 2 HKI, gitu, J. Oh, saya mau mengajukan laporan dan kemudian mau mengajukan modul. Itu bisa. Tapi nanti untuk BKD yang dipakai mungkin yang modul. Tapi kalau untuk laporan itu diakui di Sinta. Jadi misalnya nanti dimasukkan di IPR, nanti kami verifikasi itu bisa terhitung. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa memasukkan HKI isiannya yang disesuaikan dengan BKD. Di BKD pun mungkin nanti juga perlu dicermati. HKI seperti apa yang akan memberikan nilai yang tinggi. Karena kadang Nyon Sewu memasukkan HKI-nya tiba-tiba dengan memilih yang sebetulnya itu adalah hak ciptanya seperti paten, seperti itu. Tapi kolomnya masuknya beda. Nah, itu mungkin yang perlu dilihat. Harusnya kan kalau hanya hak HKI yang laporan atau proposal atau mungkin modul itu tidak sampai di BKD itu yang skornya 6. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa memilih. Tapi monggo silahkan. Kalau untuk di Sinta itu akan memberikan kebermanfaatan skor atau menambah skor Bapak Ibu itu semuanya bisa dipakai. Tapi kalau BKD jelas untuk laporan dan proposal itu tidak bisa dipakai. Demikian Pak Rohadi. Sebelum mungkin nanti kita akan launching satu hal ya Pak Rohadi. Nggih, Bu Sinta. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih Bu Sinta untuk Insya Allah, Bu. Berarti kesimpulannya anu ya, Bu, ya. barangkali ada sesuatu Mohon maaf, hal Pak Roh. baik dari peneliti maupun pengabdi ada Pak Roh, mohon maaf pertanyaan. sedikit. Pak Silakan. Bambang bagaimana? Mungkin Ya, tadi suaranya Pak berarti Bambang kurang jelas Pak. Oh. Yang disepakati berarti anu Bu, pelaporan boleh ya? Mulai semester ini boleh lagi ya? Ya karena tidak ada urusan Oke, pembiayaan oke. Pak. Oke, J, oke. karena Ya, nggak ada siap. urusan pembiayaan, tetapi yang bermanfaat untuk dosen itu yang mana? Oke, baik. Jadi kalau Siap. mau dipakai untuk BKD ya jangan laporan atau proposal Ya, untuk siap. di-HKI-kan. Artinya untuk intern kita boleh ya, Bu, ya ini berarti ya? Iya, iya Ya, boleh. baik. Baik, terima kasih, Bu. Tapi akan lebih keren kalau HKI-nya itu kan salah satu produk dari penelitian atau PKM gitu ya. Ya, Jadi ya. tidak hanya laporan atau proposal saja. Ya, Ya, demikian. siap. Ya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan manakala ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi, perlu dimintakan penjelasan, baik itu untuk bidang penelitian maupun bidang pengabdian, kami persilakan. Bu DC Pak Ya, Pak Roh. Roh, Bu Bu DC, Pak DC, Roh. silakan Bu DC, Bu Kuswardani, silakan. Bu DC, silakan. Ye, sebentar baru ngeklik suara, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Rohadi, Bu Sinta, dan teman-teman semua. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai reviewer desk. Yang pertama, form penilaian reviewer desk ada 4 nih, Pak. Kesesuaian sistematika, format, kelayakan RAB, dan potensi luaran. Nah, pertanyaan saya, apabila ada temuan kesamaan proposal antar pengabdi atau peneliti, itu masuknya ke poin yang mana? Karena saya kebetulan
menemukan kesamaan yang persis plek ya. Jadi hanya mengganti eh, tempat pengabdiannya saja. Tapi narasinya semua ngeteplek. Bahkan autornya itu sama. Jadi kan ironis ya. Itu satu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, apabila si peneliti maupun pengabdi itu tidak segera memperbaiki seperti yang di review oleh reviewer, kemudian eh, sudah mepet waktu itu, terus minta minta eh, pengesahan, sementara ternyata perbaikannya itu masih belum sesuai dengan yang masukan dari reviewer. Saya kebetulan kalau mereview itu seperti yang disampaikan oleh Pak Rohadi tadi, saya memberikan reviewer comment di file yang dikirim sistem. Kemudian saya mengembalikan supaya dibuka, di-download. Nah, ini seringkali para peneliti itu atau pengabdi itu tidak membuka dengan laptop, tapi hanya dengan HP. Sementara kalau dengan HP itu ada beberapa HP yang tidak bisa mengakses komentar-komentar dari file yang saya kirimkan. Sehingga ketika eh, minta tanda tangan itu, dia mengatakan bahwa sudah saya perbaiki. Tidak ada komen di file. Nah, itu saya jadi eh, ya bagaimana ya, kalau belum diperbaiki minta tanda tangan, waktunya sudah mepet. Nah, itu apa yang yang sebaiknya harus saya lakukan? Apakah ya sudah diberi tanda tangan saja atau bagaimana? Itu Baik. kemudian tadi ada satu lagi. Cukup Ya. dua, Bu Desi, atau masih ada? Y. Satu hal lagi ya, ini bukan terkait dengan ya. Y. Tadi kualifikasi kualifikasi reviewer nih Pak Y. Y. Itu eh, tidak harus S3 ya. Y. Y. Boleh, 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 boleh boleh. tidak Aturannya S3 boleh. Y. Y. Nah, eh, anunya apa ya Pak ya kalau tidak S3? Apakah tidak S3 tapi dia overall skor Sintanya nomor 1 se-USM itu bisa sebagai reviewer atau ada kualifikasi lain yang harus dipenuhi. Itu Oke. pertanyaan Oke. dari saya, matur nuwun. Monitor, Bu Ketua? Oh, baik. Oke. Bapak Ibu, baik pengabdi maupun peneliti, pertanyaan Bu Diji ini saya rasa fakta, ya. Saya rasa juga tidak hanya Bu Diji yang bisa menemukan seperti itu, mungkin reviewer lain juga bisa melihat hal yang seperti itu. Nah, baik. Kita sampaikan yang ideal ya Bu Diji ya. Sesungguhnya proposal itu tidak ada yang sama persis, itu saya jamin nggak ada. Seharusnya. Mengapa? Yang pertama karena beda lokasi itu beda latar belakang. Itu pertama, beda latar belakang. Kemudian manakala Bu DJ menjumpai dua proposal, katakanlah proposal PDP atau proposal PKM, sama persis, ya sama plak persis. Nah, kami memberi kuasa kepada pereview, ya, untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana wewenang dan tanggung jawabnya. Ya. Nah, barangkali juga bisa dikoordinasikan dengan LPPM.
Nah, kasus-kasus yang seperti itu lebih dijumpai pada PKM, ya, pada PKM. Tapi sekali lagi, kalau lokasinya, kelompok sasarannya itu tanggalnya juga berbeda, saya rasa itu yang membedakan pada latar belakang. Ya. Data-data itu kan dimulai dari survei ya, dimulai dari survei. Kita nggak bisa peta komplit belum melakukan survei, itu sudah muncul data semacam itu dan data itu dari dari instansi lain dan seterusnya. Ini sesuatu yang ya nggak boleh ya. Maka silakan reviewer untuk bisa memberikan komen yang sedetail dan sejelasnya. Kemudian manakala saat pengembalian proposal perbaikan masih menjumpai hal yang belum rasanya yang substansi tapi belum diperbaiki oleh pengusul, reviewer kami berikan kuasa untuk menolak ya, untuk menolak karena perbaikan-perbaikan yang substansi belum dilaksanakan. Ya, kami mengapresiasi manakala review seperti itu. Nah, kita ingin mulai sesuatu yang memang seharusnya seperti itu. Ya, ada panduannya, ada metodenya, metodologinya. Ya, kemudian di awal sudah saya sampaikan, manakala peneliti atau pemadai mengembalikan hasil review, hasil revisi dari reviewer, tolong dicantumkan nilai atau penilaian dari reviewer. Karena dari situ reviewer akan melihat ulang. Dulu saya memberikan komentar, menyarankan seperti ini, perbaikannya seperti apa. Oke. Oke. Kemudian ya kualifikasi untuk reviewer di buku panduan sudah ada, tetapi kita melihat perkembangan waktu, ya, perkembangan waktu. Kita merujuk pada reviewer SK Rektor. SK Rektor itu berlaku 1 tahun. Ya, ini kami masih menggunakan referensi SK Rektor tahun 2023, tetapi sedikit modifikasi karena ada beberapa kawan yang akan kita ajukan untuk reviewer perbaikan pada 2024. Ini masih dibuat suratnya. Nah, harapannya nanti mungkin pada semester besok ya itu sudah menggunakan SK 2024. Bu DC di buku panduan sudah ada misalnya untuk PDP ya itu reviewernya ya tentu yang paling substansi sudah pernah reviewer itu sudah pernah memperoleh hibah yang sama sebagai ketua peneliti itu panduan utama sudah pernah melaksanakan riset pada skema yang sama ya tetapi makin hari makin banyak ya kawan-kawan kita yang meningkat jenjangnya maka nanti kemudian proposalnya juga tidak sebanyak itu, maka kami pilih reviewer-reviewer yang sudah lebih berpengalaman. Ya, tapi nanti hal ini kami akan diskusikan kembali secara internal, ya, sehingga ada pengalaman. Ya, kalau tidak diberi pengalaman reviewer baru, ya kapan lagi, ya. Jadi kami akan diskusikan untuk reviewer karena beberapa masukan dari survei kami itu ada yang tidak puas memberi nilai 2 terkait dengan plotting reviewer itu kami sadari ya ada 3 atau sekian 3 itu yang tidak puas dengan kinerja reviewer itu ada di catatan kami. Demikian Bu DJ, barangkali Bu Sinta atau Bu Ketua bisa menambahkan sebelum Pak Bambang nanti. Pak Bambang mungkin menambahkan Pak Bambang kaitannya proposal PKM. Monggo Pak, saya manut saja tadi kalau disepakati harus bagaimana. Kalau misalnya mau ketat juga monggo silakan. Mungkin persetujuan Bu Ketua harusnya artinya perlu diperbaiki atau bagaimana untuk yang tadi banyak kesamaan itu. Bu Sinta mungkin? Bu Sinta? Bu Ketua sudah monitor Bu Ketua? Nunggu ketua Pak, sebentar. Nggih.
Bapak Ibu nanti pada sesi akhir akan kami unggah, akan kami launching tentang template template pelaporan, template presentasi, baik itu presentasi proposal maupun presentasi hasil. Ya, nanti pada sesi akhir akan kami unggah. Maaf Pak, batuk. Bisa Iya. respon pertanyaan Bu Dece? Ya, tadi tentang reviewer ya. Gimana biar jelasnya? Oke, Maaf Pak, tadi baik. batuk nih. Ya, saya bantu. Saya bantu ada 3 pertanyaan Bu Ketua. Iya. Yang pertama, Bu DC, manakala mendapati kesamaan 100% antara 2 proposal, baik itu proposal riset maupun proposal PKM, itu sama persis uraiannya, ya plagiat 100% katakanlah tadi seperti itu. Padahal Iya. reviewer di situ tidak ada kolom untuk menilai manakala ada kasus seperti itu. Iya. Ya. Satu dulu ya, nanti per Monggo. ini ya. Iya, iya. Kalau sama persis plagiat pasti itu tidak boleh. Sudah dipastikan tidak boleh. Bahkan ini di Senat kita sedang berusaha untuk untuk mengadakan peraturan apabila ada plagiarisme, dosen kena sanksi, Pak. Tapi ini sudah digodok oleh Senat. Ini Prof. Dani izin ke saya tadi malam kalau hari ini menghadiri temannya guru besar sehingga tidak bisa mengikuti ini. Jadi kalau plagiat nggak boleh Pak, dinilainya aja tidak boleh langsung diberi catatan. Kalau di kolom itu kan nggak ada, tapi di catatan itu ada. Langsung diberi itu dan tidak lolos. Itu pasti ya kalau plagiat, apalagi plagiatnya 100%. Saya ini juga menemukan laporan yang sudah ditandatangani reviewer, baik reviewer 1 dan 2 tanda tangan. Tapi lampirannya itu tahun 2022 ke 2023. Nah, ini tolong saya minta pada reviewer untuk tajam ya, benar-benar direview dengan benar gitu. Dari semua reviewer, baik reviewer desk maupun reviewer materi. Dan ada pesan dari Prof. Dani untuk reviewer desk agar sebelum expose, reviewer desk itu sudah memberi penilaian kepada peneliti atau pengabdi. Ini yang tentang reviewer, Pak. Tentang plagiarisme. Oke, bisa diterima semua yang ini? Ada yang masih kurang? Yang satu? Kalau enggak, lanjut pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua, manakala pengabdi atau peneliti belum memperbaiki sebagaimana rekomendasi yang dituliskan oleh reviewer, bagaimana seharusnya? Karena Jangan kadang-kadang, ditandatangani. nah, Jangan ditandatangani. Kalau tidak sesuai, saya minta reviewer jangan ditandatangani. Dan dosen peneliti dan pengabdi harus memperbaiki. Bahkan kalau itu kondisinya parah, sudah masuk ke saya, ya, sudah ditandatangani oleh reviewer, tapi itu salahnya parah banget atau kelewat atau gimana, saya pernah tuh menelpon reviewernya untuk mereview kembali. Juga ada saya yang laporannya hanya 10 halaman, saya penelitiannya yang benar dong. Padahal itu reviewer juga sudah tanda tangan dua-duanya. Nah, saya minta ya laporan reviewer itu juga melakukan tugasnya karena sudah ada SK-nya. Maaf nih juga ada uang lelahnya ya untuk meneliti tersebut. Perkara jumlah uang lelah itu ya sesuai dengan kemampuan dari universitas untuk membiayai.
Begitu Pak Rohadi, harus diperbaiki dulu ya. Ini Nggih. juga masuk ke saya harus diperbaiki di reviewer 1, reviewer 2, sesuai perbaikannya baru nanti ke KLPPM. Gitu Pak Roh. Baik, Bu Ketua, saya menambahkan terkait dengan duplikasi itu. Jadi, Bu Wakil Rektor 1, bila mana menjumpai kesamaan seperti gimana tadi disebutkan, dibatalkan saja, artinya ditolak. Jadi WA dari beliau seperti itu. Jadi memperkuat eh, pendapat-pendapat sebelumnya. Ini saya nambahkan juga Pak, Iya, betul. ada yang tahun-tahun lalu itu satu fakultas pengabdian di satu tempat. Ya, kalau bisa punya inovasi gitu ya, inovasinya ditambah gitu. Saya minta ya ngono ya ngono ning aja ngono gitu ya. Tapi saya yang kemarin dibolehkan, nah yang sekarang ini tolong jangan begitu. Kalau misalnya satu tempat ya muridnya, misalnya ke sekolah ya muridnya berbeda, materinya berbeda, jangan satu acara satu fakultas di satu tempat ya kurang inovasi lah ya ditambah inovasinya gitu Pak Roh. Iya. Yang terakhir barangkali juga bisa ditambahkan tentang kualifikasi reviewer untuk PDP maupun PKM tidak harus S3 kan Bu ya? Jadi untuk reviewer untuk yang dana intern itu kita karena yang PKM dan PDP itu banyak sehingga reviewernya itu mungkin butuh yang banyak. Kualifikasinya itu utamanya diambil yang mempunyai sertifikat dari nasional. Oh, ternyata masih kurang. Ambil yang doktor dengan pangkatnya tinggi. Kemudian itu ada eh, TIK apa pariwisata misalnya belum punya prodinya belum punya apa yang sesuai dengan pangkat yang tinggi. Kita gabungkan dengan lain. Nah, itu semua grade-nya disesuaikan Pak Roh. Iya. Jadi kalau kurang ya ditambah. Kalau dokternya sudah habis dan kita kurang reviewer ya kita turunkan untuk S2 dengan pangkat yang tinggi, lebih memenuhi gitu. Gimana Pak Roh? Iya, Bu Ketua setuju. Bisa Iya. itu untuk untuk dana intern ya. Nah, kemarin waktu mungkin teman-teman juga perlu mendengarkan untuk DRTPM nanti reviewernya yang menunjuk dari DRTPM karena kita eh, media gitu. Kemudian yang ditunjuk harus ikut pelatihan di Jakarta dan yang menunjuk itu DRTPM. Itu Pak Roh tentang Iya, reviewer. Bu Ketua. Ada lagi Ibu Bapak yang lain sambil kami untuk mempersiapkan template-nya untuk unggah. Maaf Pak Rohadi, kalau boleh saya Iya. melanjutkan tadi ya. Tadi kan tidak boleh tidak dibiayai atau di di des Iya. ya. Nah, Iya. itu eh, kita tidak memberikan poin pada form penilaian sebagai reviewer des. Jadi Eh, tak semua jawab sekalian, Bu. Di bawah itu kan ada catatan, Bu. Beri catatan di situ, Bu. Kan di kolom nggak ada. Beri catatan di bawah. Iya, Bu, iya, langsung nah, tapi catatan poin ini ada plagiat sekian. Nanti kan kita nih dan terus ya jangan dinilai macam plagiat atau dinilai ya salah toh. oke, jadi berarti tidak dinilai. Terus tadi Eh, yang tidak reviewer jangan menandatangani kalau belum diperbaiki. Lah, tapi kalau mintanya itu mepet bagaimana, Bu? Nanti ya kan tetap tidak jangan bisa upload. diperbaiki, jangan ditandatangani. Terus kalau kelewat waktu upload, Ya salah dewe. Kita belajarlah bareng-bareng gitu ya. gitu Jadi nggih, salah dewe ya. teman-teman Jadi
teman-teman ini tolong yang reviewer juga membantu peneliti. Yang peneliti juga harus membantu reviewer. Yang peneliti dan pengabdi jangan mepet-mepet untuk memperbaiki. Sedangkan yang reviewer ya dibantu untuk tanda tangan asal sudah diperbaiki. Jadi saya di sini mengajak kedua belah pihak, baik reviewer maupun peneliti dan pengabdi, mari kita sama-sama saling membantu melancarkan kegiatan penelitian dan pengabdian di USM. Harus saya karena Itu programnya Pak Ros, Bu DC. Deh, Bu Ketua. Deh, Nggih, ada matur nuwun. Ibu. Saya menambahkan Pak Rohadi, Coba. ini lebih bersifat administratif untuk Bapak Ibu. Jadi Yang kami Iya, terkadang bisa kan, Mbak? terhalang untuk bisa LPJ karena administrasi Bapak Ibu belum dibereskan. Administrasi di sini artinya seperti hari ini kami belum bisa LPJ, padahal sudah ditagih-tagih untuk LPJ karena masih ada dosen yang belum membereskan berkas-berkasnya. Berkas ini misalnya apa? Satu, belum ada lembar pengesahan, misalnya seperti itu. Belum ada tanda tangan, kemudian mungkin belum diupload, kemudian misalnya sudah bulan apa tahun 2024 tapi tanggal yang dipakai atau pengesahan yang dipakai itu adalah tahun 2023 dan bulannya masih sudah lampau. Jadi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk urusan administrasi ini karena pasti kami cek Bapak Ibu J. Jadi sebelum kami transfer 30% atau yang 70% itu pasti kami cek. Kami harapannya kami tidak lama-lama mentransfernya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah beres semuanya, uang itu sudah turun, harapannya kami sudah transfer semuanya. Tapi kalau belum kan nanti kami harus transfer beberapa tahap. Dan nanti kami tidak bisa LPJ. Demikian mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nggih, matur nuwun. Monggo Pak Rohadi. Sudah, barangkali masih ada sisa-sisa pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Cukup? Mas Burhan, bisa dibantu untuk unggah share screen, Mas. Bapak Ibu akan kami sampaikan template. Ada 2 template hari ini yang saya sampaikan. Yang pertama template untuk PDP. Kemudian yang nanti yang kedua adalah template untuk PKM. Nah, kedua template ini kami merespon memang kebutuhan dan juga dari harapan dari rektorat agar Bapak Ibu saat presentasi itu durasi waktu itu seragam. Kemudian PPT-nya juga seragam, di sana desainnya juga seragam. Saya sudah lama menginginkan Bapak Ibu atau siapa saja yang dari USM presentasi di internal atau eksternal itu menggunakan desain yang sama, ya, sebagai branding USM lah, ya begitu. Nah, ini satu ide, satu usulan kami. Semoga ini nanti disetujui. Ya. Ini baru langkah awal, mungkin perlu penyempurnaan dari template maupun dari desainnya. Ya, baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun, Bapak. Nah, ini dari Mpok Fancy juga bisa komentar nanti. Ya, kami menginginkan ada satu keseragaman desain lah. Di atas tetap masih di slide 1. Nah, kita menampilkan di situ gedung USM yang megah. Ya, kemudian di pojok kanan atas ada logo USM. Kemudian yang kiri bawah itu juga ada URL, ada web USM ya.
Tapi nanti Bapak Ibu bisa improvisasi, mencantumkan misalnya IG-nya Bapak Ibu, mencantumkan nomor HP-nya Bapak Ibu, mencantumkan Facebook-nya atau apalah nanti kalau presentasi. Tapi yang wajib-wajib yang pokok itu seperti logo USM, kan ada di kanan atas itu. Kemudian latar belakang gedung USM, ya. Mas Hanif kok nggak kelihatan yang bawah? Nah, yang kuning-kuning bawah coba bisa di. Ya, oke lah. Ya, jadi ini menggunakan satu desain untuk bisa dipakai untuk bagian-bagian pendahuluan, bagian yang lainnya. Ya, lanjut itu pendahuluan. Ya, ini poin-poin subjudul maupun judul itu mengakomodir dari buku panduan. Saya rasa ini sudah bisa dipahami semuanya. Ya, tinjauan pustaka. Ya, jadi ini rujukannya buku panduan, hanya mindah ya. Oke. Iya, iya. Iya, ini untuk proposal ya, untuk proposal. Nanti manakala laporan kemajuan tentunya template-nya beda, kemudian untuk presentasi terakhir hasil juga template-nya beda. Ya. Untuk penelitian seperti itu, untuk pengabdian Pak Burhan. Ini Pak Fansi ini. Wah, kirain presiden mana nih? Yang PKM Pak Burhan. Ya, ini template untuk PKM, kurang lebih desainnya sama, hanya kegunaannya untuk pelaporan PKM di bidang PKM. Ya, bisa diunduh di mana nih, Pak Burhan nanti? Di website, Bapak Ibu nanti akan dicantolkan di website. Ya, tentu ini awal, ya, masih ada kekurangan nanti sambil jalan. Oke. Ada di chat kok, Pak. Sudah dikirim di chat Oh, iya. Zoom. Ya, tapi nanti kita cantolkan di web biar bisa diunduh di bagian download. Ya, demikian dari kami, Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Selamat siang Pak Rawadi. Ya, siap monggo Ibu. Ya, mohon maaf ini di detik-detik terakhir baru saya mau tanya. Sebetulnya maaf bukan bertanya, tapi mohon maaf sebelumnya saya ingin memberikan sedikit tanggapan berkaitan tadi dengan plagiasi di proposal ya Pak ya. Jadi gini Pak, di sini contohnya misalnya saya ya. Sudah jauh-jauh hari misalnya kita sudah punya gambaran, bayangan, oh kita akan melakukan kegiatan PKM. Suaranya kurang jelas Bu, bisa diperkeras sedikit? Tes, apakah sudah bisa didengar Pak? Maaf, udah bisa didengar Pak? Belum jelas Bu. Bentar Pak. Belum Mungkin jelas. langsung saja, nggak usah pakai handset Bu, lebih jelas mungkin. Baik. Malah lebih jelas. Nah, apakah sudah bisa mendengar? Maaf. Itu Bu, lebih jelas. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu Bapak Ibu. Di sini saya ingin sedikit memberikan tanggapan berkaitan tadi dengan masalah plagiasi. Saya rasa kami sebagai para dosen memahami sekali bahwa kita ini tentunya tidak boleh melakukan yang namanya plagiasi. Namun untuk kaitannya dengan proposal, khususnya di PKM, seringkali pernah beberapa kali, maksudnya kejadian begini Bapak Ibu. Misal jauh-jauh hari kita sudah punya bayangan, bahkan kita sudah survei ke salah satu tempat, kita sudah ngobrol,
Tetapi kadang detik-detik terakhir ada halangan atau ada hal yang akhirnya kita belum bisa melakukan kegiatan di situ. Nah, oleh karena itu akhirnya kita harus change, kita harus mengubah yang namanya ini apa namanya proposal kita atau ini, sehingga intinya kita tuh kadang-kadang untuk proposal kita memang kejar-kejaran dengan deadline, yang penting ngumpulin proposal dulu. Tetapi toh setelah direview kemudian dinilai, tentunya saya rasa kita juga mengubah proposal kita ya dari usulan menjadi usulan yang kemudian sudah diperbaiki, kemudian di kemajuan pun maupun di laporan akhir, saya percaya pasti sudah berbeda jauh. Kalaupun misalnya ditemukan hal-hal yang sama di awal, tetapi saya percaya bahwa di tengah-tengah itu sudah berbeda jauh. Karena pemikiran kita, cara menulis kita tentu sudah berbeda ya. Nah, kalau saya katakan di awal proposal, mungkin memang bisa jadi ada persamaan-persamaan. Intinya kayak template aja cuma diganti tempatnya. Tetapi itu tujuannya adalah untuk mengejar waktu aja. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam proses review, setelah direview dan lain sebagainya, saya percaya Bapak Ibu dosen di sini semua juga melakukan yang terbaik dan tidak ini dianggap sebagai sebuah plagiasi. Itu aja sih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya kalau ada hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Bu Ketua, monggo. Iya. Jadi kalau ya yang bagus itu kan di scan plagiarisme ya. Tapi kan saya rasa tidak semua reviewer men-scan plagiarisme. Ya, kalau bisa ada apa dapat bisa scan plagiarisme ya baiknya di scan plagiarisme. Tapi tadi kan yang ditanyakan Bu DC itu kok sama persis tetap tidak boleh. Sama persis ya boleh. Baik, Kalau Prof. arahnya, terus saya juga menemukan dari tahun ke tahun kok pengabdiannya itu saja cuman pindah tempat itu ya saya sarankan ya tolong punya inovasi pemikiran lagi ya yang bisa apa ya meningkat misalnya yang dulu dasar banget seperti ini bedanya apa ini meningkat lagi seperti Baik, itu Prof. ya Bu Mesin ya Baik, gitu. Prof. Terima kasih, Prof. Ye. Terima kasih Bu Ketua. Pak Bambang, masih monitor Pak Bambang? Siap, siap. Ya, jadi tolong Pak Bambang disampaikan bahwa saat ini LPPM itu sudah mengelompokkan jenis PKM kita, misalnya TTG atau dan seterusnya. Sehingga sangat mungkin pengabdian itu pada tempat yang sama, tetapi pengabdian yang terakhir itu merupakan improve atau masukan dari kelompok sasaran sebelumnya. Mungkin disampaikan Pak Bambang. Iya, terima kasih Pak Roh. Ya, itu memang jadi pertanyaan juga di dalam apa namanya AMI kemarin ya. Juga ada pertanyaan dan juga beberapa pertanyaan berkenaan dengan Pak Bambang, maaf suaranya nggak jelas. sini jelas. Lumayan. Lumayan. Lebih jelas daripada tadi. Tempel ini di mana di mulut nih. mohon maaf harus Jangan ganti lupa anu ngetik kayaknya dulu. harus ganti apa namanya nih. Baik, jadi memang harus tapi belum dicantumkan ya Pak Roh ini apa kita minta aja kepada para pengabdi ya untuk mencantumkan apakah penelitiannya ini apa pengabdiannya termasuk yang teknologi tepat guna atau hanya apa namanya penerapan iptek ya penerapan iptek atau teknologi tepat guna Feedback, ada feedback. Umpan balik dari sebelumnya. ya ya ada 3 berarti Pak ya Ye, ada 3 3 sesuai atau dengan 4 itu. Kemarin Pak Bambang sudah mengelompokkan kan itu. iya nanti saya tambahkan Pak di dalam apa namanya eh, di grup aja ya Pak untuk menambahkan hasil dari pengabdian ini adalah termasuk kelompok mana karena nanti juga akan kita harus melaporkan juga setiap pengabdian itu ini termasuk iptek termasuk teknologi tepat guna atau apa namanya feedback dari Feedback dari eh, pengabdian sebelumnya. pengabdian sebelumnya
Ya, saya kira begitu Bapak Ibu, nanti kami tambahkan lagi untuk di dalam apa namanya, sesuai dengan permintaan-permintaan dari itu kalau nggak salah dari AMI dan dari pengisian-pengisian itu Pak ya. Eh, Borang ya, Bu, Ya, termasuk bukan juga itu. Iya, iya. akreditasi itu. Iya, iya, iya benar. Iya. Nanti kami tambahkan untuk di-share di apa di grup LPPM. Agar siap nanti di dalam laporan sudah dimasukkan ini termasuk yang mana gitu. Oke. Saya kira gitu Pak Rohadi. Baik, eh, Bu Masin, jadi seperti itu. Mungkin jenis pengabdian yang itu merupakan feedback karena di lokasi yang sama dan itu dikerjakan karena feedback dari pengabdian berikutnya, dari pengabdian sebelumnya, itu mungkin ada beberapa Peningkatan. kesamaan di situ. Ada Tapi peningkatan. justru pengabdian seperti itu pengabdian yang bagus, artinya responden yang pertama, kelompok sasaran pertama memberikan masukan. Kemudian untuk diberikan pengabdian yang berikutnya dengan masukan yang pertama tadi. Ya, kemungkinan di situ lokasinya juga sama, barangkali kelompok sasarannya sama, yang beda adalah improve teknologinya. Mungkin ada metode apa yang disampaikan yang lebih baik barangkali. Baik Pak, terima kasih. Dengan begini semakin kita paham. Iya. Nanti ke depan kita akan berusaha yang terbaik, Pak. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus Oke. sekali. Jadi membuka wawasan kita semua Bu. Terima kasih Bu. Masih ada lagi? Cukup Bapak Ibu? Cukup, J? J? Mas Burhan, saya nggak bisa moto nih. Atau Pak Yuli bisa untuk Bu Sinta. Sudah direkam katanya Pak. Kalau direkam mestinya ada gambarnya semua ya? Atau gimana nggak mudeng saya? Nggak apa-apa, foto dulu. Siap. Ini ada 5 slide, ya, Bapak Ibu. Nah, yang belum on kamera, segera on kamera. Nanti buat bukti kalau ikut. Siap. Loh, Pak Sukimin, siapa Pak Sukimin? Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut. Slide kedua. 1, 2, 3. Pak Bambang kandidat menteri ini. Kan menteri apa? Oke, slide ketiga. Ini banyak yang kosong nih, slide ketiga nih, di dalam kamera ini. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Aku di slide piro Mas Bobi. Waduh, belum nemu Pak. 1, 2, 3. Senyumku manis. Nah ini Pak, ada Pak Amri nih saya. Oh, wis lewat Mas. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, matur suwun Bapak Ibu. Oh, di pantai itu Pak Amri. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga berkah manfaat nggih. Amin. Oh iya. Pengumuman lagi untuk seminar PDP dan PKM akan kita selenggarakan besok Jumat tanggal 8. Bagi reviewer seminar yang tanggal 8 tidak bisa, monggo segera menghubungi kami supaya nanti kami atur jadwal lagi. Oke, gitu. Oke, Bapak Ibu. Oke, matur nuwun Bapak Ibu semuanya sehat-sehat. Amin. Amin. Amin.